Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Sobat Ngariksa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Sobat Ngariksa, alhamdulillah malam ini Jumat 16 Desember 2022. Alhamdulillah saya bisa hadir lagi di Ngariksa ngaji manuskrip kuno Nusantara. Sekarang masuk episode yang ke-82. Alhamdulillah ya. Pada episode ini kita akan bincang-bincang sesuatu yang sekarang masih menggelegar gaungnya, masih rame dibicarakan karena belum selesai. Meskipun saya tentu tetap akan ngariksa berbincang-bincang tentang manuskrip ya. Jadi akan bincang-bincang kaitannya dengan bola, dengan sebuah tim dari Afrika yang bagaimanapun dengan berbagai kontroversi dan berbagai macam tanggapannya sudah menyita perhatian sebagian dari kita ya. Tim Maroko di Piala Dunia di Qatar 2022. Tetapi ya tentu saja saya bukan akan menjadi pengamat bola ya. Saya hanya akan mengajak Sobat Ngariksa untuk bincang-bincang hal-hal yang terkait dengan Maroko, bola, dan manuskrip kuno kita. Ya. Sobat Ngariksa, ini episode yang ke-82 ini bukan kelanjutan dari pembacaan manuskrip yang rutin saya bacakan. Misalnya melanjutkan pembacaan manuskrip Marawi gitu ya, tidak. Nah tetapi ini kita akan bincang-bincang ringan saja dan saya sangat berharap nanti kontribusi dan tambahan dari Sobat Ngariksa terkait apa yang mungkin saya belum tahu gitu ya. Sobat Ngariksa, ini bagi para penggemar bola khususnya belakangan ini kita lumayan dikejutkan dengan satu tim yang tiba-tiba menyedot perhatian dunia ya. Mungkin karena tim ini adalah tim Maroko maksudnya. Tim ini adalah tim yang berasal dari sebuah benua Afrika yang juga muslim, mayoritas muslim penduduknya, yang kemudian tiba-tiba menyeruak sampai ke babak semifinal kemarin, mengalahkan tim-tim dalam tanda kutip raksasa. Mengapa saya beri tanda kutip? Karena ya sebetulnya raksasa atau tidak raksasa itu kan itu ya image yang dibangun sebetulnya ya, image yang dibangun selama sekian lama begitu, bahwa tim-tim ini adalah memang banyak prestasinya tentu saja gitu ya. Nanti saya akan kaitkan, kita ngobrol di belakang itu sebetulnya soal superioritas dan inferioritas itu juga sesuatu yang dibangun, dianggap oleh orang bahwa negara barat, negara Eropa itu negara yang maju, negara yang superior, negara yang raksasa. Sementara dari sumber daya dari negara-negara yang lain yang dianggap sebagai timur itu dianggap lebih lemah, dianggap lebih rendah, dianggap lebih tidak raksasa gitu ya. Itu kan satu anggapan ya gitu. Mungkin kalau dalam dunia akademik itu kita mengenal diskusi tentang orientalisme ya, tentang orientalisme, terutama orientalisme Edward Said misalnya. Tapi itu terlalu ilmiah kalau bicara tentang itu. Nah, poin saya adalah bahwa ini tim yang tiba-tiba menyedot perhatian kita, terutama para penggemar sepak bola, itu sebetulnya adalah berasal dari satu wilayah yang mungkin kalau saya tunjukkan di sini pulau, bukan pulau, maksudnya petanya ya. Ini Maroko ada di sini, kita ada di sini Sobat Ngariksa, di sebelah sini. Kalau ini ke sebelah sini nih, ke selatan timur ya.
Jadi ini ada di barat. Ini sebetulnya berbatasan antara Asia dan Eropa ya. Ini Maroko, kemudian di sini ada selat Gibraltar, dan di atasnya itu ada Spanyol, kemudian di sebelah sini ada Portugal, kemudian ke atasnya lagi tentu saja Prancis, Belgia dan seterusnya. Itu negara-negara yang dikalahkan oleh Maroko kemarin gitu ya. Jadi ini ada di sini Maroko ini. Ada di sebelah ini Maroko, ini Afrika Utara ya. Ya kalau kita lihat peta dunianya itu akan menarik sebetulnya bagaimana pengaruh Islam datang ke sini nanti ya, karena ini Mekah Madinah kan ada di atasnya gitu, atas sebelah timur ya. Kalau dari kita lumayan jauh juga sebetulnya, karena di sini pusat Islamisasi Mekah Madinah, kita ada di sudut sana, kemudian Maroko ada di sini. Tapi nanti akan kita lihat bagaimana manuskrip itu menghubungkan antara Maroko ini dengan Kepulauan Nusantara, antara Muslim di Maroko dengan Muslim di Indonesia. Kita akan lihat hubungannya dari manuskrip khususnya gitu ya. Nah, ini tentu ini sebagai pengantar saja Sobat Ngariksa. Mengapa kita bincang malam ini, bincang ringan saja ya. Bincang manuskrip tapi mulai dari bola begitu. Ya selain supaya nyambung aja dengan suasana atmosfer sekarang ya gitu ya. Tapi sebetulnya ada kalau kita perhatikan di media sosial memang ada tradisi dan budaya baru di dalam perhelatan akbar, perhelatan dunia, Piala Dunia 2022 di Qatar ini. Budaya baru, tradisi baru yang memang dipengaruhi oleh nilai-nilai, dipengaruhi oleh tradisi dan nilai-nilai yang dipengaruhi oleh budaya yang tidak bisa dilepaskan dari agama gitu. Nah, kebetulan tim Maroko ini kan tim pertama ya dari negara Muslim yang dari Afrika sampai masuk ke semifinal. Sebelumnya barangkali kalau sampai perempat final itu sudah ada beberapa, termasuk Senegal misalnya. Nah, tetapi ini menariknya itu karena sampai semifinal, hampir final, hampir puncak begitu. Kemudian tentu saja menjadi sorotan kan berbagai perilakunya. Nah, salah satu perilaku, budaya, tradisi yang menjadi sorotan publik, jutaan manusia memandangnya, itu adalah budaya yang memang dipengaruhi dari nilai-nilai yang mungkin di barat tidak ada gitu. Misalnya sujud syukur misalnya. Ya, sujud syukur kalau bagi orang Indonesia pemain bola tidak aneh ya. Di Asia barangkali karena memang Islam juga banyak begitu, Muslim juga banyak, sehingga sujud syukur itu ya sesuatu yang biasa kalau di Indonesia. Tetapi dalam perhelatan Piala Dunia, di mana biasanya dari perempat final, semifinal sampai ke atas itu negara-negara ya Eropa, Amerika yang budayanya memang tidak dipengaruhi oleh budaya dari Islam. Ya, secara mayoritas setidaknya begitu ya, secara keseluruhan. Nah, ini sesuatu yang baru gitu. Sujud syukur ketika menang khususnya, tapi juga sujud syukur ketika kalah, ya, itu menariknya. Nah, kemudian yang juga menyedot perhatian itu juga ini sampai cukup epik juga sebetulnya ya, kalau kita lihat salah seorang pemain, Sofiane Boufa, salah seorang pemain dari tim Maroko ini, ketika merayakan ya selebrasi kemenangan itu dengan menari dengan ibunya. Nah, jadi para pemain Maroko itu mencari ibunya. Itu coba cari dalam tradisi sepak bola dunia khususnya gitu ya, selebrasi yang seperti ini. Ini kan budaya baru. Saya melihatnya empirik ya, secara faktanya memang begitu, realitanya memang begitu gitu. Sampai menari, sampai dibuatkan menjadi ilustrasi dan viral di berbagai media sosial. Sampai ada komentar yang dibuat. Kita tidak tahu apakah komentar ini benar-benar dibuat oleh di sini disebutkan komentator Jerman. Nah, siapa komentator Jerman itu? Ini juga sebetulnya kalau kita mau kritis ya bisa juga gitu ya, dari segi
sumbernya Kila Wakola gitu. Siapa komentator Jerman? Jadi dibilang begini, ada satu akun di sini, mohon maaf ya, jadi saya ngutip beberapa akun di media sosial, mohon izinnya dari Ferry Zandra di Twitter, yang sebetulnya mengutip dari sumber yang berbahasa Inggris. Nah, tapi saya kutipkan di sini yang berbahasa Indonesianya. Misalnya begini, fenomena baru yang dipengaruhi oleh agama itu. Komentator Jerman tentang pemain Maroko yang mencium ibu mereka berdoa bersama. Oh, ini kepotong ya. Jadi kami tidak lagi melihat ikatan keluarga yang intim di masyarakat barat kami. Kami hanya bisa melihat para pemain berciuman dengan pacar mereka, sementara orang tua mereka ditinggal di panti jompo. Katanya ada komentator Jerman begitu, tapi siapa komentator Jermannya kita tidak tahu. Tapi ini maksudnya adalah satu persepsi, satu pandangan yang faktanya memang ada gitu ya, bahwa tradisi birrul walidain itu memang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dalam Islam. Kalau kita lihat di beberapa negara, bukan hanya di Eropa gitu ya, mungkin juga di Asia seperti di Jepang, ikatan keluarga, nilai keluarga itu tidak sekuat di Indonesia atau tidak sekuat di negara-negara yang dipengaruhi oleh tradisi dan budaya serta nilai-nilai Islam. Itu tradisi punya anak, memperbanyak anak misalnya, kemudian birrul walidain ke ibu. Karena kalau dalam Islam kan nilai-nilainya kan ummuka. Ketika Rasul ditanya begitu, ya Rasulullah, kepada siapa nih aku berbakti ini terutamanya? Pada ayah, kepada ibu, ibumu. Dan nah ini kemudian nampak di layar jutaan orang, nampak di dalam sebuah perhelatan ada misalnya Ashraf Hakimi misalnya yang mendatangi ibunya, mencium ibunya, kemudian menarasikan bahwa bagi saya ini bukan sekedar bola, karena jadi kalau kita lihat sebetulnya ya, pertama ini nilai-nilai agama. Oke, ada nilai agama, tapi yang kedua juga dipengaruhi oleh budaya, latar belakang dari mana para pemain Maroko ini berasal. Mereka itu banyak yang keluarganya itu keluarga miskin, tentu Diego Maradona juga miskin, Ronaldo juga berasal dari beberapa pemain besar begitu berasal dari keluarga sederhana. Nah, tapi perjalanannya dan tradisi budaya dan nilai-nilainya yang mungkin agak berbeda gitu ya. Berasal dari keluarga biasa, ada yang lahir di Belgia, ada yang lahir di Spanyol, ada yang lahir di Kanada, tapi kemudian mengalahkan Kanada gitu ya. Nah, kemudian mereka menjadi imigran di beberapa negara tertentu, sehingga mereka pernah mengalami rasisme juga, mereka mengalami penindasan juga, dianggap sepele dan seterusnya, tetapi mereka mempertahankan nilai-nilai yang memang berasal dari keyakinannya, tradisi, budaya dan agamanya gitu ya. Nah, di sini akun Fakta Sepak Bola menarasikan ketika kalah berarti ya dari Prancis kemarin. Meski tersingkir, para pemain dan staf timnas Maroko tetap bersyukur pencapaian yang telah mereka raih. Sempat beri perlawanan lawan Prancis, namun sayang tak mampu cetak gol. Sebuah perjalanan yang luar biasa di Piala Dunia kali ini dan seterusnya. Diperlihatkan sujud. Jadi saya menonton sebuah narasi dari tokoh agamanya yang di Marokonya sendiri, ya untuk menginspirasi apa sih sebetulnya mereka pikirkan gitu ya, dalam cara pandang mereka yang dipengaruhi oleh tradisi budaya dan agamanya. Nah, ia menjelaskan antara lain bahwa memang yang penting itu niat dan kerja kerasnya, kemudian tawakal, berusaha berdoa gitu. Nah, bahwa hasilnya seperti apa tetap harus disyukuri. Itu kan sebuah nilai kan. Nah, ini yang kita lihat ya, seperti itu. Gitu Sobat Ngariksa. Waduh, ini kok hilang.
Iya, ini suka ada gangguan. Mohon maaf Sobat Ngariksa. Ya, dinyalakan lagi itunya. Ya. Ya, ini karena kenapa ya? Mohon maaf Sobat Ngariksa sebentar. Nah, ini ada tim teknisnya untuk menyalakan lagi TV-nya. Ya sebetulnya tidak terlalu mengganggu kalau seandainya dari pembicaraan ya, tetapi ini supaya tampilannya itu bisa tetap kelihatan di layar, karena visual dari yang saya ceritakan itu tampil di layar TV kelihatan oleh Sobat Ngariksa, jadi bisa lebih nyambung gitu ya. Nah, sebentar saya harus sambungkan lagi ini. Kalau Sobat Ngariksa ada yang mau jadi volunteer membantu Ngariksa nih boleh juga ini. Ya, kadang-kadang kita untuk hal-hal teknisnya masih perlu bantuan. Oke. Ya, baik. Nah, lalu sebelum sampai ke manuskrip nih, Sobat Ngariksa, mengapa saya tergelitik ya mengomentari dan mengajak ngobrol soal ini? Karena saya melihatnya ini dunia manuskrip itu kan bagian dari budaya ya, bagian dari artefak budaya. Nah, saya ingin melihatnya apa yang terjadi fenomena baru dalam perhelatan sepak bola itu juga sebagai sebuah artefak budaya, sehingga ada titik temunya artefak budaya yang dipengaruhi oleh nilai-nilai agama gitu. Nah, saya kemarin nge-tweet ya beberapa hari yang lalu tanggal 13 Desember. Ini pandangan saya, Sobat Ngariksa boleh berbeda, jadi nanti silahkan berikan komentarnya ya di Facebook. Saya bilang fenomena tim Maroko di Piala Dunia tak ayal memperkaya tradisi sepak bola yang dipengaruhi kultur muslim. Seperti sujud syukur, memuliakan ibu, berdoa, tidak meminum minuman keras misalnya, dan seterusnya. Termasuk anti-LGBT misalnya. Itu kan juga dipengaruhi dari agama. Agama apapun itu kan menolak sebetulnya secara normatifnya gitu ya. Nilai-nilainya gitu. Soal kemenangan, hukum Tuhan berlaku, sunnatullah. Siapapun yang kerja keras, berusaha, plus beruntung, ia akan mendapatkannya. Nah, kalau kita ingat pembahasan kita ya, manuskrip-manuskrip tentang tasawuf, Ithab Az-Zaki, Tanbi Al-Masyi, dan lain-lain, itu sebetulnya banyak menjelaskan tentang bagaimana cara kita melihat fenomena alam dengan kehendak Tuhan. Nah, ini juga sama sebetulnya kalau mau kita melihat, ada yang berpendapat kan bahwa wah, ini kemenangan Maroko ini bukti kebenaran adanya Tuhan. Nah, gitu. Jadi kemenangan Maroko itu bukti kebenaran Islam, bukti keagungan Islam, dan bukti bahwa Islam bangkit gitu. Kemenangannya. Nah, ini yang sebetulnya jebakan Batman, Sobat Ngariksa. Kalau kita punya pandangan seperti itu, kalau menurut saya ya itu jebakan Batman-nya itu karena iya ketika menang, ketika kalah bagaimana? Apakah berarti Tuhan tidur? Apakah berarti Tuhan tidak mengabulkan doa? Apakah Tuhan berarti tidak benar? Kalau memang ini bukti kebenaran Tuhan. Kalau seandainya kemenangan sebuah tim itu adalah berarti bukti kemenangan Islam, ketika kalah berarti kekalahan Islam juga. Nah, ini jebakan Batman-nya di situ. Oleh karenanya bagi saya, Allah itu, Tuhan itu dalam kajian tasawuf itu sudah menciptakan sunnatullah gitu, hukum alam. Sunnatullah itu berlaku di alam ini semesta. Sunnatullah itu misalnya begini. Proses bisnisnya itu, kalau seseorang itu berlatih, bekerja keras, kemudian berusaha dan hebat begitu ya, ya dia akan mendapatkan manjada wajada. Itu kan hukum alam. Artinya non muslim pun kalau jada ya wajada gitu. Kalau seandainya sudah berusaha keras baik tapi ada yang lebih baik, maka ia yang akan menang.
plus beruntung tentu saja. Kadang-kadang ada kalau dalam bulu tangkis khususnya kalau ada bola menggelinding di net ya itu kan ke faktor keberuntungan ya susah juga gitu ya. Nah jadi gitu. Apa namanya? Jadi ketika kemarin tim Maroko ini kemudian kalah oleh tim Prancis gitu ya, maka kita bisa melihat bahwa meskipun kalah tetap saja ada tradisi sujudnya dan seterusnya ya. Dan tentu ini saya mengutip ini apa namanya guru saya Al-Ustadz Hafidz Alatas ini, akunnya saya pinjam ya. Jadi ia memposting, tenang nak, Umi masih doain kamu juara 3 katanya. Besok kan masih mau tanding nih jam 10 besok ya, Maroko lawan Kroasia ya, masih ada harapan gitu. Harapan itu kan penting, perlu dibangun gitu. Masih berharap juara 3. Kalau saya sih kemarin berharap Maroko menang sih memang, supaya di final ya lawan Argentina agak ringan gitu. Karena jagoan saya Argentina. Ya tapi sekarang lawannya berat nih, Prancis nih, kita lihat nanti ya. Sobat Ngariksa, karenanya maka saya ingin ngobrol Sobat Ngariksa dan merenungkan gitu ya tentang kaitan bola, agama, dan budaya gitu. Nah, sekali lagi sepak bola itu kan ritual budaya yang memang sejak zaman bahula ya. Itu ritual budaya umat manusia yang dipengaruhi juga oleh nilai dan tradisi dari agama apapun. Kan ketika menang misalnya yang beragama Kristen dengan simbol salib, kan itu juga simbol dari agama. Ke atas misalnya, atau kalau Muslim sujud, itu tuh pengaruh gitu. Jadi intinya apa esensinya? Esensinya itu bersyukur. Cuma cara orang bersyukur beda-beda gitu. Nah tetapi apa namanya yang kita lihat ini barangkali sekarang, mengapa di Indonesia itu begitu kental euforia kemenangan tim Maroko kemarin? Nah ini salah satunya adalah karena memang ketika ada budaya dan agama yang sama antar masyarakat atau umat tertentu itu, maka ada benang merah yang menghubungkan gitu. Ada energi yang menghubungkan antar keduanya. Jadi pemeluk agama yang sama itu akan cenderung memiliki budaya yang serupa meski berada di negara yang berbeda, ya kan? Sujud syukur kan itu kan budaya yang dipengaruhi oleh satu agama. Dalam hal ini Islam. Jadi bukan hanya Maroko, Indonesia, mungkin juga Qatar, mungkin juga yang lain-lain. Nah, pokoknya pemeluk agama yang sama itu akan cenderung memiliki budaya yang serupa, meskipun beda-beda negara. Nah, tetapi pada saat yang sama, cara orang mempraktikkan agama yang sama, ajaran agama yang sama, juga bisa berbeda-beda ketika ada perbedaan budaya gitu. Nah, ini dua sisi yang saya kira menarik ya untuk kita pahami sebagai prinsip di dalam hubungan antara agama dan budaya gitu. Nah pertanyaannya, ketika perhelatan sepak bola seperti sekarang, ada satu tim dari negara Muslim, negara yang mayoritas atau bahkan semuanya beragama Islam, lalu kemudian kita melihat ada kemenangan, pertanyaannya apakah Tuhan ikut bermain sepak bola? Ikut bermainnya saya kasih tanda kutip tentu saja. Karena ini kemenangan Tuhan katanya. Ketika kalah kemudian kan jadi bumerang gitu ya. Gimana menjelaskannya gitu kalau kemenangan itu adalah bukti kemenangan, bukti kebenaran Tuhan gitu. Jadi itu jadi satu pertanyaan gitu. Ini sederhana kelihatannya, tapi sebetulnya ini cara kita berpikir, memikirkan hal-hal yang sifatnya itu nilai yang prinsipil dalam agama, yang pokok, yang tidak boleh diganggu-gugat. Keyakinan seseorang terhadap Tuhan itu adalah sesuatu yang harus qat'i, harus pasti. Al-haq, gitu, yang maha benar. Gitu. Nah itu harus dibedakan dengan apa yang terjadi di dunia ini, yang sifatnya itu madzahir. Dalam istilah tasawuf itu kan manifestasi-manifestasi dari cahaya Tuhan, manifestasi dari keagungan Tuhan, tapi bukan Tuhan itu sendiri. Kan begitu ya. Nah, jadi
kalau seandainya kita keliru memahaminya, istilah saya itu tadi, ya itu bisa jebakan Batman. Nah, ada pertanyaan yang menarik yang menggelitik nih dari influencer kita juga nih, dari Mas Kiai Lukman Hakim Saifuddin ya, Menteri Agama kita 2014-2019. Nah, ini Mas Lukman nge-tweetnya, mana yang harus didahulukan katanya? Olah strategi, skill, dan stamina di lapangan hijau, atau panjatkan doa-doa ke langit sana. Maksudnya langit itu kan ini semiotis ya, simbol ya, maksudnya kepada Allah gitu. Mana yang harus didahulukan coba? Ini pertanyaan moderasi beragama jelang Perancis lawan Maroko kemarin. jadi Mas Lukman waktu itu belum tahu Pak LHS ya. Kita biasa menyapanya Pak LHS. Pak LHS itu juga belum tahu hasilnya seperti apa. Tapi sudah ramai memang ada bahwa ini adalah Maroko ini adalah bukti kemenangan Islam. Jadi bangkitnya Islam, bangkitnya khilafah bahkan gitu kan. Nah, lalu yuk kita sholat bersama-sama, berdoa bersama-sama, tahajud begitu. Sebagai muslim kita panjatkan doa supaya menang. Lalu tiba-tiba kalah kan? Apakah berarti sia-sia sholat itu? Apakah berarti Tuhan tidak mendengarkan, tidak mengabulkan? Ini pertanyaan-pertanyaan yang mana yang perlu diprioritaskan ketika melihat fenomena itu, kata Pak Lukman kan begitu, kata Pak LHS, mana yang harus didahulukan? Ya saya sih kalau saya menjawab pertanyaan ini, tentu saja untuk urusan sepak bola, urusan duniawi, hal-hal sunnatullah yang sifatnya duniawi, itu yang harus dilakukan. Tidak mungkin orang itu bisa menang dalam sebuah pertandingan, ya, kalau dia tidak mengikuti sunnatullah atau hukum Tuhan untuk memenangkan pertandingan. Dia berlatih, dia disiplin, dia sehat, kemudian dia bekerja keras di lapangan gitu. Dia punya bakat, itu kan hukum Tuhan. Ronaldo, Messi itu kan bukan muslim. Keyakinannya beda gitu dengan muslim. Tapi mengapa dia begitu perkasa misalnya begitu ya? Ya karena sunatullahnya dilakukan. Itu mengapa di dalam Islam itu ada di dalam kalimat basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman itu kalau di dalam tradisi Sunda ya, di pesantren Sunda itu diterjemahkannya itu anu maparinan nikmat di dunia ka muslim jeung ka kafir gitu. Maksudnya orang yang percaya pada Tuhan dan orang yang tidak percaya pada Tuhan diberikan juga nikmat oleh Allah. Allah Maha Pengasih gitu. Tetapi Ar-Rahim itu Allah Maha Penyayang, hanya diberikan kepada yang taat kepadanya, kepada yang patuh pada perintahnya dan menjauhi larangannya, Ar-Rahim, terutama di akhirat kan gitu. Nah, jadi kalau untuk urusan duniawi ya Ar-Rahman berlaku. Ketika seseorang itu bekerja keras, orang jualan, orang bisnis, mau muslim atau bukan muslim, dia akan mendapatkan itu, termasuk dalam hal sepak bola gitu. Ya, kira-kira begitulah gitu ya. Nah, tapi cukuplah sampai di situ. Wah, ini juga udah kepanjangan kita bicara bola. Yuk kita sekarang bicara Maroko dan Indonesia dalam konteks ngariksa ini gitu ya. Sebetulnya kalau kita melihat ya hubungan emosional antara Maroko dan Indonesia memang sudah lumayan kuat. Jadi tidak heran juga kalau euforia sepak bolanya di Maroko itu kencang juga gitu. Bagus sih, dan tidak ada salahnya kok mendukung tim Maroko karena misalnya sesama muslim, tidak apa-apa gitu. Yang penting itu yang jangan meyakini bahwa kemenangannya itu adalah kebenaran Tuhan, itu yang barangkali jebakan Batman-nya gitu ya. Tapi bahwa kita punya solidaritas, misalnya kita mendukung, wah ini keren nih. Biasanya itu negara-negara dari timur, dari Afrika itu dianggap tidak mampu, dianggap lemah, dianggap tidak punya kapasitas. Nah, ini bukti bahwa sebetulnya anggapan barat superior, timur itu inferior, itu keliru misalnya. Nah, kan gitu. Bahwa sebetulnya bukan soal barat dan timur gitu.
Kan suka ada kan yang barat itu seolah-olah segala sesuatu dari barat itu superior, bagus, paling bagus, sementara yang dari timur yang dari selain barat itu dianggap sebagai sebaliknya, kan tidak begitu ya. Aduh, ini kok mati lagi ya. Ini ada masalah dengan TV-nya Sobat Ngeriksa, mohon maaf. Ternyata kabelnya sama aja. Kenapa ya? Setiap sekian menit ya. Coba bisa tolong di ini lagi. Ya, sambil menunggu ini kabelnya harus dicolok-colok lagi. Sambil menunggu saya minum dulu ya Sobat Ngariksa. Bismillah. Jadi malam ini Ngariksa memang kekurangan tim teknisi nih, lagi berhalangan. Mas Ramzi sama Mas Alannya lagi berhalangan. Jadi ini ada sedikit perbedaan secara teknis barangkali ya. Oke, ya. Gak enak Sobat Ngeriksa kalau udah biasa kita menggunakan alat bantu. Sekarang tidak nyala, jadi sulit kan. Oke, kita balik lagi jadinya nih sedikit lagi ya. Jadi kita sedang berbicara tadi tentang relasi. Jadi siap-siap nanti mungkin bisa jadi putus lagi juga nih. Relasi antara Maroko dan Indonesia. Ya. Jadi kalau kita, ini Maroko ini kan kalau dalam literatur Arab itu disebutnya itu kan Maghrib ya. Jadi Maghrib, Al-Maghribi, Maghrib. Maroko dan Indonesia itu memang wajar kalau seandainya ada kedekatan, karena memang sejak lama sudah ada tradisi budaya yang menghubungkan keduanya. Bahkan secara antropologis misalnya, Clifford Geertz itu menulis satu buku Islam Observe, Religious Development in Morocco and Indonesia. Menarik juga membaca bahwa memang ada kesamaan. Jadi Clifford Geertz itu melihat secara antropologis, melihat secara empirik, secara bagaimana masyarakat, keberagaman masyarakat di Maroko dan keberagaman masyarakat di Indonesia, juga melihat beberapa tradisi keberagamaannya, memang ya banyak kesamaan. Mungkin dalam hal fikihnya itu sama-sama ahlus sunnah begitu, ahlus sunnah wal jamaah, sunni begitu maksudnya, sama-sama sunni, tetapi mungkin kalau di Indonesia kebanyakan Syafi'i, kalau di Maroko Maliki misalnya, mazhabnya gitu ya. Nah, ada beberapa misalnya yang Ibnu Battuta. Siapa yang tidak tahu Ibnu Battuta? Ibnu Battuta seorang seorang Maroko, tentu saja kita tahu ya. Kemudian kita tahu juga bahwa ia berkelana ke berbagai negara, dan termasuk ke negara kita di Nusantara, waktu itu belum Indonesia tentu saja begitu ya. Pada abad ke-14 ia menghasilkan catatan-catatan yang menjadi rujukan para sarjana, menjelaskan tentang Nusantara pada masa lalu, karena ia berkunjung ke berbagai tempat gitu ya. Rihlah Ibnu Battuta kan dikenalnya kan begitu, perjalanan Ibnu Battuta. Nusantara itu sangat nampak sekali digambarkan oleh Ibnu Battuta. Kemudian dari segi tarekat, tradisi tarekat juga di Indonesia kan tarekat banyak sekali, termasuk tarekat Tijaniyah yang itu dikembangkan oleh Syekh Ahmad Al-Tijani dari Maroko. Itu termasuk tarekat yang mu'tabarah, tarekat Syaziliyah juga apalagi gitu ya, yang dikembangkan memang oleh Syekh Al-Jazuli ini, yang nanti akan saya jelaskan tentang manuskripnya gitu ya. Kemudian saya membaca juga tulisan lawas sebetulnya dari Kiai Khalil Nafis ya, yang rupanya pernah di Maroko juga, pernah belajar di Maroko. Kiai Khalil Nafis ia bercerita bahwa di Maroko itu ada tradisi wali tujuh katanya, di Marrakesh.
ada tradisi Wali Tujuh, hampir sama dengan tradisi Wali Songo di Indonesia. Cuma kalau Wali Songo 9 kan. Nah, angka 7 itu diyakini betul sebagai suatu angka yang keramat juga di sana. Nah, sementara di kita ada Wali Songo di Jawa misalnya. Itu beberapa persamaan yang barangkali bisa kita lihat. Nah, sekarang kalau dari segi manuskripnya, kalau kita lihat Maroko itu punya tradisi yang lebih baik saya kira, peradaban tulisnya ya, dibanding Indonesia. Tentu saja wajar juga, karena kalau dalam tradisi Islam, Maroko itu abad ke-7 itu sudah nampak jelas sekali. Saya kira 50 tahun ya pasca wafatnya Rasul itu kan infiltrasi atau masuknya Islam ke Maroko itu sudah sangat kuat sekali tradisinya, tradisi tulisnya. Nah, sementara di kita kan abad ke-13 ke-14 ya, walaupun konon abad ke-7 juga sudah ada Islam, tapi mungkin komunitas saja gitu. Nah, misalnya dalam hal penyimpanan manuskrip, ada satu perpustakaan tertua ya di Maroko ini. Perpustakaan tertua, perpustakaan Al-Maktabah Al-Qarawiyyin, Maktabah Al-Qarawiyyin. Nah, ini di perpustakaan ini tersimpan tidak kurang dari 4.000 manuskrip, khususnya yang berbahasa Arab, ditulis dengan khat Maghribi, sebagian juga khat Andalusi misalnya, karena pengaruh Spanyol juga kuat begitu ya. Nah, salah satunya misalnya yang ini nih, manuskrip asli kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun yang juga amat terkenal di Nusantara, di Indonesia, di dunia Muslim tentu saja, bukan saja di Indonesia. Juga ada manuskrip Ibnu Rushd misalnya ya. Jadi tradisi yang kita adopsi, yang kita serap itu banyak juga manuskrip-manuskripnya itu tersimpan di perpustakaan, beberapa perpustakaan di Maroko ya. Ini kaligrafi Kufik di Al-Qarawiyyin Library ini ya, di perpustakaan ini. Nah, bahkan ketika saya meneliti Ithaf Adzaki, Sobat Ngariksa, waktu itu saya mengumpulkan 30, sebetulnya 32 ya, belakangan nambah gitu, belakangan nambah lagi jadi 33. Salinan manuskrip Ithaf Adzaki di seluruh dunia saya lacak, dan 2 itu ada di Maroko. Sayangnya saya sampai sekarang belum sempat berkunjung ke Maroko. Mungkin harus disengajakan ini untuk melihat salinannya seperti apa. Karena Ithaf Adzaki kan ditulis dalam konteks Indonesia, dalam konteks Aceh. Kita tahu kan, misalnya dalam muqaddimahnya itu, Inna bilad Jawa qad fasha fi ahliya kutubul haqa'iq wal asrar, bahwa negara Jawa, maksudnya Nusantara, itu di negara ini, di wilayah ini, kata Syekh Ibrahim Al-Qurani, tersebar kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab al-haqa'iq, al-asrar yang sangat populer, tapi sebagian menimbulkan kontroversi, khususnya kitab At-Tuhfah Al-Mursalah karangan Syekh Fadlullah Al-Burhanpuri. Maka kata Syekh Al-Qurani, aku diminta oleh para sahabatku, qad sa'alani ba'du ashab al-jawiyyin, minta beberapa sahabatnya itu untuk menulis penjelasan tentang tasawuf itu. Nah, manuskripnya ada juga di Maroko. Nah, tapi bukan di Al-Qarawiyyin Library ya. Ini di negara-negara lainnya saya perlihatkan dulu, ada di King Faisal Center for Islamic Studies di Saudi Arabia, ada di Berlin, Birmingham, di Cambridge, di Köln di Jerman. Kemudian di Al-Azhar di Istanbul juga sampai ada 9. Nah, kemudian salah satunya itu, 2 ya, salah 2-nya itu ada di Maroko. Yang pertama ada di Al-Zawiyah Al-Hamzawiyah. Jadi zawiyah itu, Sobat Ngariksa, mungkin kalau di Aceh itu ada zawiyah namanya ya. Di Maroko itu juga dikenal dengan istilah Al-Zawiyah, tempat-tempat belajar, semacam pesantren lah gitu ya. Nah, Al-Zawiyah Al-Hamzawiyah, ada zawiyah yang tertua juga di Maroko itu. Ini dalil makhtutat misalnya Al-Habsiyah, saya kira Al-Husay Al-Hasaniyah kalau tidak salah, bukan Al-Habsiyah ya, itu salah membaca nibrahnya, seperti ba sin tapi sin Al-Hasaniyah saya kira.
Mungkin bisa di cross check lagi nanti. Tapi yang jelas di sini di perpustakaan Dalil Makhtutat ini itu ada manuskrip Ithab Ad-Daki karangan Syekh Ibrahim Al-Qurani abad ke-17 dengan kode 162. Ini kan sesuatu yang menggambarkan bagaimana memori kolektif Ithab Ad-Daki yang itu menceritakan tentang pergolakan keagamaan di Aceh juga ada dibaca, setidaknya manuskripnya ada begitu hadir di dalam memori kolektif masyarakat Muslim di Maroko gitu ya. Tentu saja bagaimana sejarahnya manuskrip itu nyampe ke sana, ya itu yang harus diteliti. Riset saya waktu itu buku yang hilang lagi buku yang ini yang Ithab Ad-Daki yang terbit tahun 2012 itu di situ belum mencantumkan informasi bagaimana keadaan manuskrip atau mendeskripsikan manuskrip yang ada di Maroko gitu ya. Kira-kira begitu. Nah, kemudian Sobat Ngariksa, selain dari Ithab Ad-Daki yang barangkali yang bisa kita ulas dalam konteks kaitan antara tradisi keberagamaan di Maroko dan di Indonesia juga adalah salah satu manuskrip yang saya kira Sobat Ngariksa banyak tahu dan sering mendengar juga, yaitu Dalail Al-Khairat. Kitab Dalail ya. Jadi kitab Dalail ini itu sangat populer sekali di Indonesia. Di Aceh itu silahkan lihat Sobat Ngariksa di YouTube gitu ya, di tayangan-tayangan. Itu tradisi dalail itu, membaca dalail itu sangat populer sekali. Apa itu dalail? Jadi Dalailul Khairat itu sebuah karya karangan Muhammad Ibnu Sulaiman Al-Jazuli abad ke-15, ia wafat tahun 1465, yang isinya itu sholawat. Sholawat aja, baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, terus itu. Nah, ini salah satu kolofon di depannya ya, tentang kitab Dalailul Khairat. Hadza kitab Dalailul Khairat wa Syaraf al-Anwar fi dzikri salat ala nabi al-Mukhtar, tasnif al-Imam al-Alim Abu Abdullah Muhammad Ibnu Sulaiman Al-Jazuli nafa'allahu bihi amin, dan seterusnya. Ini ada pemiliknya, Al-Haq Al-Wasil, siapa nih pemiliknya? Ya, ini hanya gambaran saja. Jadi yang menarik itu kalau Sobat Ngariksa telusuri kisahnya, mengapa kitab Dalail sholawat ya, rumusan yang ada di dalam Dalail itu amat sangat populer di Indonesia, di pesantren-pesantren di Indonesia. Itu memang kalau kita melihat sejarahnya Dalail itu, konon katanya kitab ini ditulis ketika Syekh Al-Jazuli itu terkagum-kagum dengan seorang anak perempuan yang masih kecil, belum 10 tahun, mungkin 7 tahun gitu ya, di Maroko, tetapi punya seperti seperti karomah begitu. Seperti karomah gitu. Jadi si anak perempuan ini ceritanya, Syekh Al-Jazuli itu mau sholat zuhur, kemudian belum wudhu, kemudian susah menemukan air. Nah, ia menemukan sumur, tetapi sumur itu airnya dalam sekali, jadi nggak bisa dia mengambilnya. Tidak ada ember, tidak ada timba, tidak ada apa gitu ya. Nah, tiba-tiba ada seorang anak perempuan yang kemudian bertanya, "Syekh, engkau ini kan seorang syekh, kok nggak bisa memunculkan air begitu saja?" Gitu. Ya memang faktanya aku nggak bisa. Emang kamu bisa? Nah, si anak perempuan ini cukup dengan meniupkan, sebagian riwayat itu meludahkan ke sumur itu, kemudian air itu keluar. Maka setelah itu bertanya, kemudian Syekh Al-Jazuli ini, apa yang membuat kamu itu bisa punya karomah yang itu sebetulnya hanya Nabi itu yang bisa melakukan itu. Nah, sholawat kepada Rasul katanya. Aku diajarkan untuk sholawat kepada Rasul oleh ibuku itu sehari itu 15.000 kali.
Wah, ini 15.000 kali. Sobat Ngariksa, apa namanya, satu amaliyah yang tentu saja tidak ringan gitu ya, tapi konsistensi intinya itu. Nah kemudian ditulislah kitab ini, Dalailul Khairat, yang di Indonesia amat sangat populer ya. Ini tentu saja Sobat Ngariksa sudah banyak tahu, tapi ini saya ingin menambahkan sedikit saja tentang siapa itu Syekh Al-Jazuli. Diambil dari kitab Mu'jam Al-Mu'allifin karangan Umar Ridho Al-Kahalah. Jadi Muhammad Al-Jazuli ini nama lengkapnya Muhammad bin Sulaiman bin Abdurrahman Al-Jazuli As-Sadili, tarekatnya Sadiliyah, seorang faqih, seorang sufi, Al-Marrakesh, di Marrakesh, tafaqquha bi Fas, belajarnya di Fas, dan seterusnya gitu ya. Kemudian ia mengarang Dalailul Khairat wa Syawarik Al-Anwar fi dzikri sholati 'alan Nabil Mukhtar. Kalau kita lihat di Indonesia ya Sobat Ngariksa, dalam tradisi pesantren, jadi ini sebetulnya satu teks yang kalau didendangkan, dilagukan sholawatnya itu amat apa ya, membuat satu suasana yang khusyuk, yang khidmat gitu. Biasanya di pesantren-pesantren itu dibacakan ini para santri. Misalnya ini saya ambil salah satu akun di YouTube ya, mohon izin, akun pecinta wall, sholawat Dalailul Khairat, santri putri Pondok Pesantren Rofa Pleret Bantul. Tapi kalau kita lihat di Aceh juga Sobat Ngariksa bisa dengan mudah menemukan Dalailul Khairat ini yang dibacakan bersama-sama oleh masyarakat muslim di Indonesia, dan itu adalah di Maroko, dikarang di Maroko ya oleh Syekh Al-Jazuli pada abad ke-14, ke-15, abad ke-15. Kalau kita lihat wafatnya itu tahun 1465 ya, abad ke-15. Nah, manuskripnya di mana? Nah, sebagian bisa kita lihat Dalailul Khairat ini manuskripnya di koleksi Surau Haji Muhammad Said Bonjol di Jambi, di Sumatera. Nah, Sobat Ngariksa, kalau kitabnya mudah sih di toko juga, tapi ini kalau ingin melihat manuskripnya yang ditulis tangan dengan banyak sekali coretan-coretan pada zaman baheula, nah silahkan bisa salah satunya di situs Endangered Archive Program ya, IAP, di British Library. Itu semua halaman bisa dilihat, dibaca ini. Nah, ini Dalailul Khairat, salah satu karya dari Syekh yang sangat terkenal, Muhammad Al-Jazuli dari Afrika, adanya di Jambi, Indonesia. Kemudian ini tuh dikerjakan oleh Iriana, Dr. Iriana Katkova dan Pak Pram ya, Pak Pramono, Dr. Pramono dari Minangkabau. Karenanya ini diidentifikasi sebagai Arabic and Minangkabau karena kulturnya kultur Minangkabau. Ini udah banyak yang bolong-bolong gitu ya. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma shrah bisolati ala dan seterusnya itu ya. Nah, kemudian ketika saya mencoba melihat koleksi Surau Haji Muhammad Said Bonjol, jadi ini Ngariksa ini sengaja ya menstimulus Sobat Ngariksa untuk berkunjung melihat apa yang ada di koleksi itu berikutnya gitu. Jadi sebetulnya apa namanya, Dalail itu hanya salah satu manuskrip saja. Kalau kita lihat di sini ada 12 manuskrip loh. Dan itu sudah tersedia online yang bisa diakses ya. Nah, antara lain ini ada syair tasawuf katanya. Kemudian ada Thariqah Naqsabandiyah abad 19. Ada juga tasawuf fikih, ada ilmu tauhid, ada mantra. Nah, kemudian ada apa lagi nih? Dalailul Khairat yang ke-6-nya. Jadi teks yang ke-6 itu Dalailul Khairat. Teks yang ke-7-nya Ijazah Tarekat Naqsabandiyah. Ada rukun sholat, kumpulan doa, ada juga penjelasan. Jadi Naqsabandiyah cukup menonjol juga rupanya teksnya. Kalau di Minangkabaunya malah Syatariyah kebanyakan. Nah, ini menarik, di Jambinya ada teks-teks Naqsabandiyah, penjelasan teks Naqsabandiyah ya. Berbahasa Arab dan berbahasa Melayu. Saya kira ini satu informasi yang cukup menarik. Kemudian ini juga ternyata tidak hanya di Indonesia. Saya ingin menunjukkan bahwa apa yang saya katakan tadi, bahwa
ketika pemeluk satu agama itu cenderung memiliki tradisi yang sama meskipun berada di beda negara. Pada saat yang sama pemeluk agama itu bisa beda-beda dalam mempraktekkan satu agama meskipun agamanya sama. Nah, dalam hal manuskrip dalail itu sama, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya kalau di Marokonya udah jelas, ini di Kenya juga, di Afrika Timur juga, Kenya agak sebelah sini ke timur, itu sama manuskripnya, ini sudah didigitalkan juga di IEP ya, di British Library juga, Dalailul Khairat sama. Ya, manuskripnya juga bisa diakses, meskipun beberapa agak miring harus diluruskan. Nah, kemudian di DRIMSI yang program yang kami lakukan, Digital Repository of Endangered and Affected Manuscript in Southeast Asia. Jadi DRIMSI ini program untuk merawat manuskrip dengan cara memfoto. Manuskripnya di mana? Yang ada di seluruh Asia Tenggara, wilayah Asia Tenggara. Salah satunya itu yang ada itu Dalailul Khairat di koleksi Pak Laude Zainu di Bau-Bau, di Buton, Sulawesi Tenggara. Ini linknya, silakan bisa dicek lah di search gitu ya. Ini manuskripnya juga beda tampilannya dengan tadi kan, dengan yang dari Jambi. Meskipun teksnya itu pasti sama. Allahumma sholli wa sallim ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ilmihi dan seterusnya gitu ya. Ini yang di DRIMSI. Kemudian di Perpustakaan Nasional, Sobat Ngariksa. Maksud saya, oh ya ini soal lain, soal lain ya. Sebentar, sebelum masuk ke Perpustakaan Nasional, saya cek di Perpustakaan Nasional itu juga ada dalail dari berbagai tradisi, tetapi kalau di Perpusnas itu kan memang sudah tersimpan di lembaga ya, sehingga asal usul manuskripnya ada yang ketahuan, asalnya dari mana ada juga yang tidak ketahuan. Dalail. Nah, kalau saya melihatnya itu Dalail Khairat ini ya, kalau menariknya gitu, karena ia bisa dikaitkan dengan tradisi yang masih hidup, khususnya di pesantren. Nah, karena memang tidak hanya kitab tertulis saja, tapi tradisinya itu masih hidup gitu. Ada orang membacakan, lagunya beda-beda. Yang di Aceh dengan yang di Jawa itu dendangnya beda-beda. Yang di Lombok, yang di Sulawesi itu juga beda-beda gitu ya. Apalagi ada para kiai, para tokoh agama itu banyak memberikan sugesti, banyak memberikan penjelasan tentang barokah dan keutamaannya itu. Keutamaan sama seperti Ratib Haddad misalnya. Dalam hal ini dalail yang kalau hari Jumat bacanya yang mana, hizib yang mana, dan seterusnya gitu ya. Ini kan kearifan lokal kita itu. Nah, barangkali Sobat Ngariksa boleh ini berbagi informasinya, kira-kira setahu Sobat Ngariksa itu siapa saja sih tokoh agama, para kiai mungkin yang punya komentar khusus, pandangan khusus tentang dalail ini. Nah, boleh berbagilah dengan kita-kita. Nah, yang kedua Sobat Ngariksa, ini karena waktunya juga terbatas, manuskrip yang menggambarkan hubungan kuat antara Maroko dan Indonesia itu manuskrip yang sebetulnya kita sudah familiar sekali kalau di pesantren. Kitab Nahwu. Nah, judulnya itu Al-Ajurumiyah. Kitab Jurumiyah. Jadi Jurumiyah ini karangan As-Sin Haji gitu ya. Atau sebagian menyebutnya As-Son Haji. Abad ke-14 itu kitab Jurumiyah itu kitab tentang Nahwu. Tentang bagaimana cara membaca taghyiru awakhiril kalim, berubahnya cara membaca akhir kalimat, apakah dibaca alhamdu, alhamda, alhamdi. Nah, itu yang ngatur itu adalah kitab Nahwu. Kitab Jurumiyah ini di pesantren Indonesia itu luar biasa dikenal, populer. Bahkan di pesantren tertentu itu dihafal. Al-kalamu huwal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamu salasatun ismun wa fi'lun harfun ja'ali ma'an dan seterusnya. Misalnya di pesantren saya dulu di Haur Kuning, pesantren Baitul Hikmah Haur Kuning, Salopa, Tasikmalaya, guru saya Bapak Kiai Haji Saifuddin Zuhri itu
ketat sekali di dalam mendidik santri-santrinya untuk menghafal. Kalau yang nggak hafal kadang-kadang dikasih sanksi, dihukum gitu ya. Tapi buahnya itu sekarang saya rasakan betul gitu. Allah yarham Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Nah ini di koleksi Hastara, Hasanah Naskah Perpustakaan Nasional, itu coba lihat Jurmiyah banyak sekali. Dan itu alhamdulillah Perpustakaan Nasional menyediakan PDF-nya, jadi bisa diunduh. Walaupun kalau Jurmiyah ya mungkin juga ya isinya biasa gitu ya, karena kita sudah tahu gitu ya. Misalnya ini contoh manuskrip yang saya unduh dari Perpustakaan Nasional A726 karangan ulama Maroko yang sangat populer di Indonesia. Ini depannya ya. Ini juga barangkali biasa bagi kita. Ini depannya itu coret-coretan luar biasa. Nah, ada yang unik itu Sobat Ngariksa di manuskrip koleksi Perpustakaan Nasional itu beberapa yang kode NB261C koleksi itu di beberapa halaman ada ilustrasi wayang gitu. Saya sedang mencari kaitannya sebetulnya karena biasanya ilustrasi itu ada maknanya gitu ya. Saya sedang mencari kaitannya apa gitu, kaitan antara wayang-wayang ini. Saya sendiri bukan ahli wayang, Sobat Ngariksa mungkin bisa membantu ini siapa barangkali ya. Yang ini hidungnya ke bawah, yang itu lurus begitu sama-sama panjang. Di sininya sih kitab nahu gitu. Misalnya kalau maqama illa zaidun wa darabtu illa zaidan ma marartu illa bizaidin dan seterusnya barangkali. Kemudian yang ini apa nih? Babu ma'rifati alamatil i'rab. Lirab arba'u alamatin ad-dhammatu wal wawu. Ciri dari rafa itu ada 4, dhammah, wawu, alif, nun. Tapi apa hubungannya dengan ini? Misalnya gitu ya. Nah, saya belum bisa memecahkan itu. Menarik juga kalau diteliti. Begitu juga di halaman yang berikutnya ini, masih yang NB261 ini. Ini wayangnya berbeda lagi kan. Ini bagong barangkali ini yang hidungnya begini ya. Ini ketika cerita tentang Amil. Biasanya teori umumnya ilustrasi itu ada kaitannya. Tapi wah ini keren kalau nahu bisa dikaitkan dengan wayang itu kan keren sekali. Begitu juga saya menemukan ada 6 setidaknya gitu ya. Nah kira-kira begitu Sobat Ngariksa bincang dan ngobrol kita ini tentang Maroko, bola dan manuskrip. Wow dihubung-hubungkan gitu ya. Bisa-bisanya aja menghubungkan ya namanya juga ngobrol. Nah kalau ngobrol mah bisa bisa setuju bisa tidak setuju gitu ya. Yang jelas benang merah dari apa yang saya ceritakan itu soal Maroko itu sebetulnya salah satunya adalah bahwa ada pesan moral di dalam melihat sebuah tradisi, sebuah budaya yang kebetulan ada di dalam perhelatan Piala Dunia ini, bahwa sebagian orang, sebagai tradisi dengan latar belakang tradisi budaya dan agamanya menganggap bahwa bola bukan sekadar bola. Gitu. Bola bukan sekadar bola. Nah, ini akun salah satu akun di Twitter, it's more than just football for Ashraf Hakimi. Bukan sekedar bola, tapi di situ ada pengabdian timbal balik birrul walidain kepada ibu. Begitu kalau bagi Hakimi. Mengapa? Dia cerita di sini bahwa ibu saya itu kerjanya membersihkan rumah. Pernah menjadi pembantu rumah tangga. Lalu bapak saya itu juga kerja di jalanan. Gitu. Kami itu datang dari keluarga yang sangat sederhana, yang sangat struggling, berjuang keras untuk hidup, mencari sesuap nasi itu susah itu. Hari ini aku berjuang setiap hari untuk mereka dengan sepak bola. Mereka sudah mengorbankan diri mereka. Ini saya terjemahkan bebas saja gitu dalam bahasa Inggris. Mereka sudah mengorbankan. Mereka maksudnya orang tua saya itu sudah mengorbankan waktunya, tenaganya untuk saya, kata Hakimi. Maka sekarang saatnya saya untuk berjuang untuk mereka. Kira-kira begitu. Tentu ini bukan sekarang ya. Tetapi gambaran dari
tradisi dan budaya yang dipengaruhi oleh nilai-nilai agama yang diyakininya gitu ya. Jadi bola bukan sekadar bola. Nah, tetapi saya ingin menambahkan bahwa meskipun bola bukan sekadar bola, tapi ini hanya bola. Paham nggak? Ya, apa yang ingin saya katakan itu begini. Iya, betul bahwa memang ada pemaknaan tertentu yang berbeda gitu ya, terkait bola, terkait sepak bola itu bagi Hakimi misalnya, atau mungkin bagi masyarakat lain juga yang melihat bahwa ini ya memang ada nilai-nilai baru. Iya, betul, ada nilai-nilai baru yang memang dipengaruhi oleh nilai-nilai agama, ada tradisi yang tiba-tiba muncul dalam perhelatan sepak bola dunia itu gitu. Nah, tetapi jangan lupa, tetap saja ini hanya bola, bukan agama. Maksudnya ini tidak bisa dikaitkan juga bahwa yang tadi itu kemenangan bola ini satu tim itu adalah kemenangan Tuhan, bukti kebenaran Tuhan. Karena di dalam permainannya ada kalah juga gitu. Jadi ini sebetulnya adalah bukti bahwa kerja keras itu, sunnatullah itu, hukum Allah itu berlaku untuk siapa saja. Sebetulnya begitu. Bukti bahwa hukum Allah itu berlaku untuk siapa saja. Tidak ada yang namanya superioritas barat, inferioritas timur. Tidak ada bahwa bola itu yang hebat itu hanya barat, itu tidak ada. Ketika timur juga, dari Afrika juga bekerja keras, termasuk dari Asia, Jepang juga bekerja keras, bisa menang. Kira-kira begitu sunnatullahnya gitu ya. Jadi anggapan, persepsi bahwa para pemain atau negara selain dari Eropa itu tidak bisa berprestasi di sepak bola dunia itu keliru gitu. Tapi bukan berarti ini adalah agama yang dikait-kaitkan dengan Tuhan gitu. Nah, makanya saya menyebut ini menyeimbangkan bandul orientalisme. Wah, ini terlalu akademik barangkali ya. Tetapi bagi teman-teman Sobat Ngariksi yang paham kajian Edward Said tentang orientalisme, itu akan paham bahwa orientalisme itu dipersepsikan oleh orang barat ya, itu sebagai alat juga untuk mendikotomi antara barat dan timur gitu. Bahwa yang timur itu lemah, karena lemah boleh dijajah dan seterusnya begitu. Nah, ini Maroko ini sebetulnya kalau kita baca sedang menyeimbangkan cara berpikir kita tentang sesuatu, dalam hal ini tentang bola gitu. Saya kira begitu ya, Sobat Ngariksa. Saya nggak tahu ada tanggapan atau tidak. Ada. Dari siapa? Oh, yang Haris. Kalau yang Haris bisa saya baca nih. Haris ya. Coba nih saya lihat. Kalau ada asumsi yang mengaitkan asal mula permainan bola itu dengan pembantaian peristiwa Karbala, yaitu dengan dipenggalnya dan digelindingkannya kepala Sayyidina Husain radhiyallahu an, itu bagaimana Kang? Gitu. Ilmiah nggak kira-kira riwayat itu? Ya, segala yang berkembang di dalam kebudayaan dan peradaban umat manusia itu tidak lepas daripada tafsir dari masing-masing orang yang ada pada zamannya. Jadi ada orang yang menafsirkan ke peristiwa pembunuhan Husain, kepalanya dipenggal di Karbala, kemudian mengaitkan dengan bola, ya itu bukan soal ilmiah atau tidak, tetapi faktanya ada yang mengaitkan ke situ. Gitu ya. Jadi soal tafsir itu bisa beda-beda. Tadi saya sudah sampaikan bahwa meskipun nilai yang dianut itu sama, agamanya sama, tradisinya bisa sama, tetapi cara orang mempraktekannya bisa jadi berbeda. Misalnya di Indonesia barangkali tidak ada keyakinan itu. Ya, meskipun sama-sama Muslim, meskipun mungkin punya nilai-nilai tertentu yang sama, tapi saya kira tafsir seperti itu barangkali tidak berkembang. Gitu ya. Ada lagi ya? Sebelumnya dari
Haris Fahriza Ya. udah bertanya juga dengan pertanyaan yang berbeda. Ya. Jadi izin bertanya Prof mengenai hadis nomor 1925, hadis riwayat dari kitab Sahih Imam Muslim, yaitu Ansari ibni Abi Waqqasin, la yazalu ahlil ghorbi zahirina alal haqqi hatta taqumus sa'ah. Kalau dikaitkan dengan kemenangan timnas Maroko, ini apakah benar-benar tanda akhir? Terima kasih. Ya, saya tetap percaya bahwa kemenangan dan juga kekalahan sebuah tim, termasuk dalam hal ini tim Maroko, karena kita lagi bicara bola ya gitu ya, itu tidak ada kaitannya dengan secara ideologis yang sifatnya normatif begitu ya. Saya kira kita perlu hati-hati karena sekali lagi suka ada jebakan Batman di situ. Ketika sesuai dengan yang kita harapkan, barangkali bisa gitu ya. Iya nih nyambung nih, tapi ketika tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita harus ngeles lagi nanti gitu. Apalagi dikaitkan dengan hadis gitu. Cukuplah sudah, nikmatilah bola itu sebagai sebuah permainan. Nikmati besok kalau kita dukung Maroko, kita doakan supaya jadi juara 3. Saya pun akan ikut bangga karena berarti ada sebuah negara yang sebelumnya tidak punya tradisi itu dan kemudian mungkin bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya, kaosnya bisa laku barangkali begitu sebelumnya. Jadi ini bagi saya ini menyeimbangkan, bandul, jangan terlalu ke kiri bahwa pokoknya yang namanya negara superior sepak bola itu negara di Eropa, jangan, bandulnya tarik sedikit ke kanan supaya ngambang di tengah-tengah. Lalu tadi saya lihat ada pertanyaan juga ya dari Mas Haris juga ya, apakah bisa diakses katanya situsnya? Ya bisa diakses. Baik yang DreamSea maupun yang IEP British Library itu bisa diakses gratis, tidak perlu login, tidak perlu bayar. Itu bisa dibaca secara keseluruhan ya. Gitu. Ada lagi? Ada dari Hafiz Fadli. Hafiz Fadli, ya. Prof izin bertanya, manuskrip Dalail, Khairat dan Ajrumiyah pertama kali atau yang paling tua terlacak ditulis sejak tahun berapa? Dan bagaimana jalur penyebarannya? Apakah melalui Aceh? Terima kasih banyak Prof atas ilmunya. Iya, terima kasih Mas Hafiz ya. Kalau pertama kali tulisnya tentu saja pada abad ke-15 ya, pada masa pengarangnya. Tetapi memang manuskripnya, ini yang Dalail ya, manuskrip Dalail, manuskripnya itu saya tentu karena belum melakukan penelitian secara khusus, yang paling tua itu yang mana saya belum tahu. Beda dengan Ithaf al-Zaki, karena proses filologisnya panjang untuk melihat mana yang paling tua itu. Di Ithaf saja dari 33 manuskrip itu saya bandingkan, akhirnya ketemu bahwa yang paling tua itu misalnya yang di Istanbul, misalnya di Sulaimani Library misalnya gitu ya. Itu juga sampai pada kesimpulan seperti itu membantah terlebih dahulu kesimpulan sebelumnya dari sarjana lain gitu. Jadi memang agak panjang ceritanya. Nah, untuk yang Dalail ini saya belum melakukan penelitian. Tapi kalau melihat persebarannya lewat mana, saya kira memang Aceh adalah serambi ya, serambi Mekah ya. Jadi masuknya agama Islam itu salah satunya yang awal itu melalui Aceh. Itu mengapa Dalail juga sangat populer di Aceh. Meskipun di wilayah-wilayah lain juga populer ya. Nah, kalau untuk Ajurumiyah, Ajurumiyah juga menarik ya oleh Syekh Asin Haji itu. Kalau tadi kan mitosnya, bukan mitos, maksud saya tradisi lisannya, kalau yang Dalail itu karena Syekh itu terinspirasi oleh anak perempuan. Nah, kalau yang Ajurumiyah ini, tradisi lisannya itu, keberkahan dari Jurumiyah itu ketika dikarang oleh Asin Haji,
Setelah jadi manuskripnya, manuskrip itu dibuang ke laut. Aku buang nih ke laut. Kalau seandainya kitab ini akan bermanfaat, aku yakin dia akan kembali. Ia pulang ke rumah, di rumah sudah ada si manuskrip yang ia buang ke laut itu. Ceritanya begitu, tradisi lisannya. Maksudnya untuk menggambarkan betapa kuat dan kebermanfaatannya. Hal ini diceritakan oleh pensyarahnya, tentu saja bukan oleh Asin Haji sendiri gitu ya. Menjelaskan tentang keberkahan Jurmiyah, dan faktanya sampai sekarang itu kan sangat bermanfaat sekali gitu. Begitu ya Mas Hafiz. Ada lagi dari siapa? Ada lagi dari Ahmad Hanafi bukan? Nah, coba Ahmad Hanafi bisa saya baca nih. Ya. Dari Mas Hanafi, dari ujung timur Jawa, Jember ya. Wah, terima kasih banyak Mas Hanafi dari Jember. Apa yang menarik dari Dalailul Khairat jika dibaca hari ini dari sudut pandang sains? Dari sudut pandang sains. Waduh, ini pertanyaannya berat banget ini. Sainsnya itu sains yang mana? Sains itu kan banyak juga. Ilmu saintek. Apakah teknologi, informasi, atau ilmu sainsnya fisika, kimia? Mungkin perlu diperjelas ya. Tapi kalau soal menarik dan tidaknya itu, kita harus bisa memilah ya. Mana sebetulnya pengetahuan yang mungkin bisa ditempatkan dalam konteks spiritualitas, dan mana pengetahuan yang bisa ditempatkan dalam konteks ilmu yang sifatnya itu mungkin alam gitu, ilmu alam ya. Bukan berarti tidak ada kaitan antara keduanya, tetapi kita harus bisa memilah. Nah, misalnya ya teks-teks tentang tasawuf, kebermanfaatannya tentu saja untuk olah batin kan ketika batin itu tentram, ia bisa memberi kemanfaatan kepada orang lain. Ia bisa tidak merusak alam, ia bisa tidak melakukan perusakan terhadap lingkungan misalnya. Itu juga secara sains kan juga berkaitan. Tapi udahlah, saya tidak ingin menjawab yang kayak saya mencari-cari gitu. Nah, tapi pesan dari saya, likulli maqal maqam, likulli maqam maqal gitu ya. Kira-kira begitu gitu. Ya, ada lagi. Wah, banyak juga ya. Ini dari siapa nih? Dari Kang Nurman ya. Kang Nurman, ini bisa saya baca kebetulan sini. Kang izin bertanya. Di Indonesia banyak makam yang dikenal dengan sebutan apa ini? Al-Maghrib ya. Sebagaimana yang pernah saya datangi di Pandeglang Depok dan Ketapang Kalimantan Barat, dan juga berdasarkan penelusuran di internet. Sangat banyak makam-makam ulama berlakob Al-Maghribi tersebut. Karena, keburu hilang. Nggak bisa dibaca lagi. Karena ini kalau yang live itu ketutup sama yang... Apa? Berikutnya itu apa? Bacain aja. Karena itu, sejauh mana hasil bacaan Kang Prof terhadap manuskrip Nusantara berkenaan dengan Al-Maghrib ya. Ya. Iya betul Kang Nurman, memang Maroko itu kan dalam tradisi Arabnya Al-Maghrib ya, Maghrib, Al-Maghribi gitu. Oleh karenanya beberapa tradisi keulamaan kita, para wali kita itu juga ada yang diyakini berasal dari Maghrib gitu, berasal terkait dengan maksudnya terkait dengan Maroko ini, terkait dengan Maghrib gitu. Termasuk saya kira Sunan Ampel tradisinya barangkali ya, kalau yang kita baca dari beberapa literatur begitu. Meskipun tentu saja ini harus dilakukan telaah yang lebih dalam ya. Terkait dengan penamaan itu, makam-makam Maghrib itu apakah memang benar, misalnya seperti Maulana Malik Ibrahim misalnya, itu kan konon dikenal juga dengan Syekh Al-Maghribi misalnya. Kalau Al-Maghribi ya berarti Wali Songo ini berarti ada kaitannya dengan Maghrib misalnya, yaitu Maroko maksudnya.
Kalau Saziliyah tadi kan udah jelas begitu ya. Nah, kalau mau datanya lebih detail tentu saja perlu penelitian. Tapi saya amat sangat yakin bahwa memang mudah dipahami kalau seandainya banyak sekali tokoh-tokoh karenanya banyak makam-makam yang dikaitkan dengan Al-Maghrib. Maghrib Maroko dalam hal ini ya. Tapi jadi menarik ini, jadi banyak sebetulnya angle-angle sisi yang bisa kita telaah gitu ya, dari bola awalnya dari Maroko. Ini gara-gara tim Maroko nih. Gara-gara tim Maroko yang berprestasi ini kita jadi bisa ngobrol tentang ini ya. Oke, ada lagi tidak? Kalau malam ini tidak ada tanding bolanya, jadi belum pada siap-siap nonton. Besok barangkali siap-siap nonton Maroko lagi ya. Ini mohon maaf nih suka ada sedikit gangguan. Untung sudah selesai ya. Oke. Ya. Baiklah. Ya, saya mengucapkan terima kasih ke Sobat Ngariksa. Ada banyak sekali ya. Ini ada komentar dari Istiqomah juga ini. Komentar, hampir setiap tempat koleksi naskah ditemukan naskah dalail. Karangan Syekh Al-Jazuli ini. Ya, pastilah di Aceh ya, di Aceh besar. Di tempat saya dibacakan setiap malam Jumat setelah Isya. Ya, betul. Saya juga. Bahkan waktu saya tinggal di Oxford ya, di Inggris, jadi ada komunitas Muslim dari Malaysia dan Indonesia bergabung melakukan pengajian, ngaji dalail. Saya waktu itu, ini dalail khairat ini memang amat sangat berpengaruh gitu ya. Karena bacaan sholawat, terus-terusan sholawat loh. Itu hizib sholawat setiap maghrib. Karena memang dulu ya gitu, kalau ingin dapat keberkahan, kata si anak perempuan itu bilang ke Syekh Al-Jazuli, baca sholawat. Kira-kira gitu ya. Nah, mudah-mudahan lah kita ya bisa dapat barokahnya juga. Mohon maaf kalau saya banyak yang mungkin kurang tepat gitu di dalam menjelaskan. Nah, mudah-mudahan bisa disempurnakan oleh Sobat Ngariksa. Baik, Sobat Ngariksa, agama dan budaya kita memang tidak mungkin memisahkannya. Cara pandang dan nilai-nilai agama teramat sering mempengaruhi budaya. Pun begitu sebaliknya. Terpenting masing-masing harus tahu batasnya. Sepak bola adalah budaya. Piala dunia juga hiburan kita, umat sejagat raya. Di Qatar tahun ini, tradisi dan budaya baru tim Singa Atlas Afrika menyeruak, melekat bersama nilai dan tradisi agama. Maroko bisa jadi pelajaran. Menang dan kalah bukan urusan Tuhan. Dia sudah ciptakan sunnatullah sebagai tatanan. Siapa hebat, ia dapat. Apapun keyakinannya, di lapangan bukan ukuran. Manuskrip Nusantara juga mengingatkan, Maroko, Indonesia punya kesamaan dalam pengetahuan, kearifan, keberagamaan, dalam beragama, dan dalam berbudaya. Terima kasih, salam Ngariksa. Sobat Ngariksa, terima kasih banyak untuk yang sudah berkunjung ke Ngariksa Channel. Saya sangat bersyukur, alhamdulillah. Sekarang agak melonjak ini subscribernya. 5.230. Kemarin 5.120 begitu. Berarti sekarang ada peningkatan lebih dari 100 subscriber. Terima kasih, nggak tahu dari mana. Pokoknya mudah-mudahan subscribe-nya itu bisa menjadi amal jariah, membantu kita untuk merawat yang klasik tapi asik demi untuk menatap masa depan dengan cara merawat masa silam. Terima kasih, sampai ketemu lagi Sobat Ngariksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ngariksa.